Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas manajemen keuangan 1I, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 1. Mila Titin Setianingrum, NIM 2019-11114. Yang kedua, Lisa Putri Aulia, NIM 2019-11139. Yang ketiga, saya sendiri, Dwi Nuridasari, NIM 11141. Yang keempat, Indah Siti Pertiwi, NIM 2019-11142. Dan yang kelima, Komariah, NIM 2019-11144. Yang bertemakan model kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Titin Setianingrum, NIM 2019-11114. Di sini saya mau menjelaskan apa itu model kerja. Model kerja adalah salah satu elemen aktiva yang berperan signifikan pada perusahaan. Hal ini dikarenakan model kerja sebagai pemenuhan keperluan anggaran dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Untuk pengertian model kerja secara umum, model kerja memiliki arti sebagai kelebihan aktiva lancar pada kewajiban, yaitu hutang, yang jangka pendek. Kelebihan tersebut merupakan model kerja yang bersih. Definisi model kerja menurut para ahli. Model kerja ialah suatu investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek seperti kas ataupun sekuritas yang gampang dijual. Sedangkan model kerja perusahaan merupakan pengurangan aktiva lancar dengan hutang lancar. Konsep model kerja di sini dibagi menjadi 3, yaitu konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kuantum yang dibutuhkan dalam memenuhi keperluan pada perusahaan pembiayaan operasional rutin. Konsep kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep ini menyatakan bahwa pengertian model kerja adalah selisih aktiva lancar dengan hutang jangka pendek. Konsep ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dana yang ada untuk menciptakan laba dari usaha pokok perusahaan. Nama saya Komariah, NIM 144. Di sini saya akan melanjutkan tujuan manajemen model kerja. Yang pertama, dalam rangka pemenuhan profitabilitas bagi perusahaan, dan yang kedua, adanya ketersediaan modal kerja, maka perusahaan akan mampu membayar kewajiban sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga, bila risiko keuangan menjadi tren positif, maka perusahaan dapat memperoleh suntikan dana dari kreditor. Dan yang keempat, untuk mengoptimalkan aktiva lancar dalam peningkatan penjualan dan profit. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai proteksi bila krisis modal kerja melanda dikarenakan nilai aktivitas lancar yang fluktuatif. Selanjutnya, jenis modal. Terdapat 2 jenis modal yang ditemukan oleh Munawir pada tahun 2010. Yang pertama, bagian permanen atau tetap, yang merupakan minimum jumlah yang seharusnya tersedia supaya perusahaan dapat beroperasi tanpa masalah keuangan. Dan yang kedua, jumlah working capital variable, dengan jumlah yang bergantung kepada kegiatan secara musiman dan keperluan selain kegiatan biasa. Dan yang selanjutnya, fungsi modal kerja ada 4. Yang pertama, keterjaminan berkelanjutan aktivitas operasional. Yang kedua, mendukung manajemen perusahaan pada decision making. Dan yang ketiga, menyajikan informasi bagi kreditur jangka pendek mengenai tingkat keamanan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, segala aktivitas internal maupun eksternal perusahaan sangat dipengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Saya Indah Siti Pertiwi akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah penggunaan model kerja. Working capital dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Kegunaannya yaitu, yang pertama, biaya operasional perusahaan termasuk gaji dan upah karyawan. Pemanfaatan yang digunakan untuk biaya operasional beserta gaji yang diberikan kepada karyawan.
Yang kedua adalah pemberian barang baku dan dagangan. Adanya kelebihan dalam aktiva lancar setelah dikurangi dengan hutang jangka pendek dapat digunakan untuk penambahan inventaris. Saya Lisa Putri Aulia akan melanjutkan presentasi mengenai penggunaan modal kerja yang ketiga, yaitu meminimalisir kerugian dari penjualan surat berharga sebagai dana cadangan ataupun dana antisipasi untuk meminimalisir kerugian perusahaan. Biasanya kerugian yang diatasi adalah akibat dari penjualan surat berharga, namun terjadi kerugian. Yang keempat, pembentukan dana. Pembentukan dana atau anggaran yang dimaksud adalah digunakan untuk jangka panjang. Sebagai contoh, membentuk dana pensiun, dana ekspansi, atau melunasi obligasi. Pembentukan ini merubah aktiva lancar menjadi tetap. Yang kelima, pembiayaan aktiva tetap. Kelebihan aktiva lancar dapat dipergunakan untuk membeli aktiva tetap. Aktiva tetap untuk jangka panjang seperti tanah, bangunan, dan mesin. Selanjutnya, cara menghitung modal kerja. Modal kerja dihitung dengan menggunakan rasio lancar, yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio di atas 1 berarti aset lancar melebihi kewajiban, dan umumnya semakin tinggi rasionya, semakin baik. Rumusnya yaitu current ratio, yaitu aset lancar atau current asset dibagi kewajiban lancar atau current liability. Contoh modal kerja defisit. Perusahaan mempunyai hutang lancar sebesar 120 juta rupiah, namun hanya mempunyai aktiva lancar sebesar 100 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan dalam pembayaran hutang jangka pendek. Lebih lanjut, perusahaan perlu menjual aktiva tetap sebesar 20 juta rupiah atau sumber modal kerja lainnya untuk menutup defisit. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga presentasi kami menambah wawasan Anda, dan bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.